Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Syalbila dengan NIM 41522010168. Kali ini saya akan berkesempatan untuk menjelaskan lebih lanjut untuk memenuhi tugas pertemuan ke-12 mobile programming. Jadi ini lanjutan dari video sebelumnya, di mana sekarang kita sudah ke tahap kelima ya, teman-teman. Ya, dulu. Langsung saja lanjutin yang kemarin. Seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah IP config dulu. Nah, IP-nya apakah sudah sesuai dengan API URL ya? Kalau misalkan sudah sesuai, ya sudah, bagus. Kalau misalkan belum sesuai, nanti tidak bisa melakukan proses root-nya, teman-teman. Karena API-nya salah. Nah, berikutnya, eh, selanjutnya adalah pastikan SAM-PP kalian sudah menyala. SAM-PP saya sudah menyala di sini. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi ya saja. Nah, dari pertemuan sebelumnya ada yang kita ganti yaitu pada produk model. Yang pertama itu pada produk model di mana yang kita ganti di sini. Yang sebelumnya adalah in parse kayak gini. Kayak gini. Sekarang jadi integer dot try parse. Nah, ini gunanya buat apa? Nah, ini fungsinya sama kayak in.parse ya, kayak yang sebelumnya. Cuma bedanya kalau misalkan in the dot try parse ini nanti kalau misalkan pertama kita konversi nih, konversi string jadi integer kan. Nah, kalau misalkan konversinya gagal, in try parse ini akan mengembalikan nilai nol. Bedanya dengan in.parse, kalau misalkan in.parse-nya dia tuh tetap sama mengkonversi string menjadi integer. Nah, tapi kalau misalkan konversinya gagal, maka dia akan menghasilkan error. Berbeda dengan try parse. Kalau misalkan try parse, kalau misalkan gagal, dia akan mengembalikan null, teman-teman ya. Return null. Sisanya sama, beda cuma di sini sama di sini aja, di ID dan harga produk. Sisanya sama yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, berikutnya adalah produk underscore block dot dart ya teman-teman ya. Ini sama, sini semuanya sama. Nah, kecuali di bagian dua ini ya teman-teman ya. Nah, jadi apa yang diganti? Nah, sebelumnya ini adalah kode underscore produk. Jadi kita ganti jadi kode produk. Ini juga ini sebelumnya cuma harga doang. Jadi kita tambahin harga produk biar sesuai dengan yang lain-lain gitu loh. Biar sesuai dengan yang lain-lain ya benar. Nah, berikutnya eh pastikan ini to string ya. Jadi nanti kita store dalam bentuk string. Nah, sisanya sama, yang diganti cuma ini satu 2 3 aja. Namanya diganti nih. Namanya sebelumnya nama produk, jadi nama produk. Begitu. Ini sebelumnya harga jadi harga produk. Nah, ya. Selanjutnya ada produk view list. Ini sebelumnya sudah dijelaskan ya. Ini fungsi yang akan dipanggil ketika get produk atau kita mengambil list produknya. Dan ini adalah fungsi yang akan dipanggil ketika kita add produk atau pas kita tambah produknya. Nah, kalau ini fungsi untuk update produk atau fungsi yang dipanggil ketika kita melakukan update data. Dan yang terakhir ini untuk delete produk ketika kita menghapus data tersebut ya teman-teman ya. Beda cuma di sini aja. Nah, berikutnya ada di produk viewlist.dart ya. Di sini pastikan aja di sini ketika buttonnya kita pencet, kan di sini ada icon tambah nih ya. Nih icons.add ini icon plus ya, icon plus. Jadi ketika icon plusnya itu dipencet, maka ketika icon plusnya dipencet, maka dia akan ke produk view ini teman-teman ya. Pastikan aja nih ke produk view biar
produk view itu isinya apa? Isinya form untuk tambah atau update data tersebut atau update data produk maksudnya. Jadi nanti kalau misalkan dipencet lari ke sana gitu. Nah ya, sisanya sama kayak di pertemuan-pertemuan sebelumnya, sama persis. Coba beda, ya pastikan ini aja. Kayaknya ini juga nggak diganti dari pertemuan sebelumnya, cuma pastikan aja ketika dipencet buttonnya maka larinya akan ke produk view ini teman-teman. Nah, selanjutnya di produk detail ya. Produk detail di mana ini nanti kalau misalkan habis kita login kan nanti akan muncul list. Nah, habis muncul list ketika salah satu yang kita pencet, kita akan lari ke produk detail view ini teman-teman ya. Nah, apa sih yang diganti di sini? Nah, ini dari pertemuan sebelumnya. Yang diganti adalah ini. Oh, ini pastiin aja lagi. Ini pastiin lagi ya. Pastiin lagi eh, ketika di sini ada button edit. Nah, ketika button edit ini dipencet, maka larinya akan ke produk view lagi ya, teman-teman ya. Nah, kenapa lari ke produk view yang sama ya? Kenapa lari ke produk view juga? Nah, padahal tadi beda, yang tadi tambah, yang ini update. Oke. Next question, teman-teman. Aduh, nanya sendiri ya. Oke, nah, ini pokoknya diganti ini, pastiin ke produk view dulu dan akan membawa produk widget produk ini ya, teman-teman. Nah, nah jawabannya tuh ada di sini, teman-teman. Nah, ya. Nah, ini sama. Ini juga sebelumnya sama semua ya, kecuali yang ini. Ini juga nggak diganti, kayaknya cuma dipastiin aja nih ke produk view. Berikutnya ke ini sama. Oh, ini nih. Yang berbeda tuh hanya di sini nih, teman-teman. Set. Nah, sama ada fungsi baru yaitu fungsi simpan. Nah, yang beda di mana tuh? Yang sebelumnya ini ketika buttonnya dipencet itu nggak tidak bereaksi apa-apa atau kayak gini aja gitu loh. Kayak kalau dipencet ya ya udah gitu loh kan. Nah, sekarang kita tambahin agar kita bisa submit atau kita bisa menambahkan produk di dalam aplikasi kita ini, teman-teman. Gimana caranya? Pertama, kita validasi dulu. Validasi. Validasi menggunakan ini, teman-teman. Validasi menggunakan taruh, saya lupa. Oh, ini. Validasi form dengan yang ini, teman. Form case validate. Nah, ini pokoknya itu ya. Habis itu kalau misalkan sudah validasinya adalah true, nah, maka akan ada ini lagi, teman-teman. Kalau misalkan nggak loading, maka lanjut gitu loh. Kalau misalkan loading ya berarti nunggu dulu gitu loh. Nah, kalau misalkan loading udah selesai, maka di sini ada dua nih, teman-teman ya. Ini yang membedakan produk view-nya tambah dan si update. Kalau misalkan widget produknya adalah tidak sama dengan nul, maka dia akan ke update ya, teman-teman ya. Kalau misalkan dia kayak produk widget produknya adalah nul, maka dia akan memanggil fungsi simpan. Nah, kalau misal apa sih? Nah, ini edit ya. Ini kan kita kita waktu mencet tombol edit ini kan kita membawa ini kan, teman-teman. Jadi ini bukan nul gitu loh. Ini nggak nul gitu loh. Karena ini nggak nul, maka kita akan memanggil update produk gitu. Nah, kalau misalkan simpan maka kalau misalkan eh nol widget produk ya, maka akan memanggil fungsi simpan. Nah, itu dia maksudnya ya. Nah, di sini pertama kita set state dulu. Nah, habis itu eh membuat objek baru, membuat objek produk baru dengan ID-nya adalah nul. Habis itu mengambil nilai dari text field dan menyimpannya ke objek produk. Hmm. Begini ya. Jadi text field yang di atas ya. Hmm. Ya, ini nama apa sih? Kode nama harga. Dia ngambil nilainya, di gini ngambil nilainya. Nah, terus abis itu menyimpannya di objek produk. Habis itu memanggil fungsi add product nih sebelumnya add product ya. Srebeo yang ini tuh. Nah, memanggil fungsi add product eh untuk menyimpan data produk ke API-nya gitu loh. Nah, kalau
Mana nih? Mana nih? Mana nih? Mana ya? Mana ya? Mana ya? Nah, kalau misalkan berhasil, maka dia akan menuju ke produk view list. Nah, kalau misalkan dia berhasil, maka dia akan menuju ke produk view list. Yes. Kalau misalkan dia error, maka akan memunculkan dialog atau akan memunculkan tulisan yang berisi simpan gagal, silahkan coba lagi. Nah, seperti itu teman. Langsung aja kita coba ya. Langsung aja ya, langsung aja ya. Langsung aja kita coba ya. Seperti biasa, coba pakai kode di bawah ini ya. Harus coba pakai kode ini. Kalau ingin menggunakan Chrome. Tunggu dulu. Nah, sudah muncul. Selanjutnya kita login. Nah, di sini sudah ada dua contoh list produknya, buku 1000 halaman dan lampu 300 watt. Berikutnya kita coba dulu kali ya. Coba dulu, apakah kalau kita pencet tambah ini akan menuju ke produk view? Nah, benar. Tambah produk sesuai, teman-teman ya. Kita akan tambah produk. Kalau kita mencet plus ini. Kalau kita mencet edit ini, nah, kita ke ubah produk dan dia akan membawa data dari si produknya gitu. Dan sesuai gitu loh. Sekarang kita coba apakah kita sudah bisa insert produk atau tidak. Di sini kode produknya adalah 3304 1001. Oke, produk-produknya ada 1001. Namanya adalah baju kemeja lebaran misalnya. Harganya adalah 100.000. Sejuta aja lah boleh lah. Kita bisa simpan. Nah, kalau kita simpan, seharusnya datanya masuk dan kita akan langsung redirect ke produk view list-nya, teman. Nah, benar. Datanya sudah masuk dan kita ke redirect ke produk view list-nya. Set. Nah, sudah ada nih editnya. Set. Ah, oke. Udah mantap nih ya. Fungsinya sudah berjalan dengan sesuai dengan fungsinya. Lalu kita juga bisa logout ya, karena pertemuan kemarin. Kita, sepertinya itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.